Selamat pagi saudara. Video ini saya buat dengan sangat singkat saja. Yang pertama-tama mengenai Rudy Pan. Saya membuat satu video beberapa hari yang lalu mengenai studi kasus khusus untuk Rudy Pan ya. Namun setelah saya melihat Rudy Pan beberapa hari lalu itu masuk ke live streaming daripada pendeta Dr. Mangapul, dan di sana dia meminta maaf dan mau menghapus video-video katanya. Maka saya merasa sudah tidak menarik lagi membahas Rudy Pan. Karena sebagaimana saya katakan dalam video yang pertama, kalau Rudy Pan menanggapi video saya atau mungkin berkelanjutan itu video-video yang dibuat untuk Pak Mangapul dengan judul-judul yang bombastis ya, yang bernada marah atau maki-makian, maka saya katakan ini menarik untuk saya lanjutkan ya. Tapi kalau Rudy Pan diam dan apalagi ya menghapus video-video itu, meminta maaf, ya saya kira tidak menarik lagi ya. Maka khusus video ini saya tidak sedang secara khusus melanjutkan studi kasus saya terhadap Rudy Pan karena sudah tidak menarik lagi. Tetapi ini hanya sekedar saya mau beri usulan ya kepada Rudy Pan. Saya melihat Rudy Pan ini kalau terjun berpolemik dengan seseorang, sepertinya polemik itu ujung-ujungnya nanti itu menjadi sesuatu yang tidak menarik ya. Karena kecenderungannya membuat video itu dengan judul yang terlalu ini ya, bikin orang kaget ya. Ini kalau orang sakit jantung bisa kaget dan bisa kumat jantungnya ya, begitu ya. Jadi terbentur di sana. Jadi adu argumentasi yang yang ilmiah akademik itu nanti malah tidak jadi ya. Ya lihat seperti perseteruannya dan Pak Mangapul atau terhadap saya juga ya. Saya menunggu argumentasi yang sebetulnya sangat pas dengan argumentasi saya, tapi ternyata kan tidak ada. Jadi kalau saudara Rudy Pan terjun berpolemik, terbentur di sana nanti di dalam cara dia membuat video dan menanggapi yang terlalu bombastis saya kira ya. Maka saya punya saran untuk saudara Rudy Pan ya, kalau mungkin mendengarkan video ini, bagaimana kalau saudara jadi pengamat? Sebetulnya ini akan lebih menarik ya, dan mungkin orang seperti saya akan diuntungkan, dan saya mungkin senang ya karena ada seseorang yang memang khusus menjadi pengamat. Jadi menjadi pengamat berarti objektif, seimbang, betul-betul tidak duduk di posisi yang satu untuk membela dia dan menyerang pihak lainnya ya, seperti itu, atau duduk di pihak lainnya untuk menyerang yang satunya, seperti itu. Nah, kita belum ada seperti itu. Saya kira Rudy Pan mungkin cocok untuk itu ya. Jadi mencoba berdiri sebagai pengamat untuk melihat ya, mungkin dua YouTuber atau dua kubu itu berpolemik ya, beradu argumentasi, lalu ada seorang pengamat melihat ya bagaimana polemik itu secara objektif ya, memberikan evaluasi, memberikan kritik ya, mungkin masukan-masukan atau mungkin bila mana perlu ya evaluasi yang berharga, yang penting ya. Saya kira Rudy Pan mungkin cocok sekali untuk hal-hal seperti itu. Dan saya kira akan menarik dan mungkin banyak yang menonton. Ya, saya sendiri pasti menonton ya. Karena selama ini saya tidak pernah melihat seseorang itu mendudukan diri sebagai pengamat ya. Ketika saya debat dengan Masyud, entah orang memaki-maki saya atau orang itu memuji-muji saya dan memaki-maki Masyud. Nah, ini bukan pengamat kalau begini saudara. Itu namanya pendukung ya, bukan pengamat. Tapi yang murni pengamat saya belum melihat ya. Ya seperti di TV-TV itu kalau musim pemilihan presiden ya,
di mana ada pendukung si A, pendukung si B saling debat ya, bahkan mungkin ada yang saling memaki-maki, tapi di sisi lain itu ada pengamat ya, ada pengamat yang mencoba menilai secara objektif, tidak mencoba mengambil posisi yang satu menyerang yang lain ya, tapi secara objektif melihat kedua kubu, menilai ya, dan memprediksi mana yang akan kalah, mana yang akan menang, mana yang amunisinya lebih kuat, mana yang lemah. Kalau Rudy Pan mengambil posisi ini mungkin banyak orang akan belajar, dan saya pasti akan melihat ya, karena saya sendiri ya, saya lihat saya bakat juga sih jadi pengamat ya, berbakat juga jadi pengamat. Cuma setelah saya pikir-pikir ya, kalau saya teruskan model kayak gini, visi saya untuk mempropagandakan ajaran Kristen yang konservatif dengan mengambil posisi tertentu dan berpolemik dengan posisi yang berseberangan, itu jadinya tidak dikerjakan nanti. Saya malah sibuk jadi pengamat ya, yang kritis, yang objektif, ilmiah, seperti itu. Jadi saya sih ya, sebetulnya ya, saya kira saya berbakat untuk itu, untuk menjadi pengamat, untuk menganalisis ya. Tapi akhirnya saya lebih suka untuk mengambil posisi tertentu dan berpolemik ya, dan mempropagandakan, memperjuangkan nilai-nilai yang saya pegang, ketimbang menjadi seorang pengamat. Jadi hanya itu saja sih sekedar usulan saya untuk saudara Rudy Pan ya. Saya kira Rudy Pan punya kemampuan untuk itu ya. Ya, kalau saudara dengarkan video saya ini, ya siapa tahu mungkin saudara senang, atau saudara mungkin sepakat dengan saya ya. Saya kira itu saja sih ya, usulan saya terhadap Rudy Pan, dan studi kasus saya kira sudah tidak menarik lagi dan saya stop.